Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Lagi-lagi masih bersama kami berdua. Ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya tentunya. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Aku tanya apa kawan dulu. Sebentar, tak benerin biasa Bro Ayung ya, biar agak kencengan. Nah. Oke, terima kasih. Tanya apa kawan-kawan dulu ya Mas Riam. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua di ngobor, ngobrolin yang horor-horor seperti biasa ya Bi. Iya betul. Iya baiklah. Ada cerita apa Bro Ayung? Ada cerita dari orang jauh tapi rada dekat Bi. Angel ya. Maksudnya dapat cerita dari orang dekat, tapi orangnya juga tak kenal juga. Cuman untuk tadi privasi pakai nama samaran seperti biasa. Baik. Orang jauh tapi dekat. Jauh tapi dekat. Tersebutlah di sebelah kampung namanya Ibu Marsina, Bi. Ibu Marsina itu nama samaran ya. Iya, itu yang lagunya yang dibawain sama Marginal gitu ya. Marginal. Iya, tokoh perempuan. Oh, baiklah. Masih ingat semua kalau tentang musik ya. Baiklah, Marsina itu di tahun ini usianya itu mungkin mau 50 tahun atau lebih ding malah. Cuman dari packagingnya, caranya dia itu bergaul semuanya seakan-akan dia masih muda, masih ngenomi gitu. Ngenomi ala kampung. Ngel ya. Deskripsinya seperti apa karena hari-harinya dia kan udah ditinggal suami, suaminya udah meninggal 3 tahun yang lalu. Ternyata mungkin ada istilah pubertas atau apa nggak ngerti, tapi ya dari kronologi dulunya katanya memang si Marsina itu dulunya memang rada lenje. Itu yang ngomong ya, rada begitu, rada kemayu, rada lenje. Akhirnya kayak sepeninggal suami dia merasa masih berpotensi, masih punya peluang banyak untuk menjadi. Masih ada harga jual. Masih ada harga jual, benar seperti itu. Akhirnya ya hari-harinya dulu dia itu sebagai tengkulak, tukang nebas. Nebas apa? Wowohan. Kirain nebas suami orang asik ya. Itu diupayakan akan ke situ arahnya. Jadi kayak misalnya ada daun pisang atau misalnya ketel, apa aja yang komoditi lokal desa gitu. Pertanian tentunya. ya. Pertanian, walaupun nggak kelas-kelas yang gede, yang penting bisa dibawa ke pasar. Itu bagiannya Marsina. Bahkan kalau misalnya ada dari luar negara masuk, luar daerah masuk, luar desa itu selalu dikat sama dia. Ada telik sandinya. Nah, kayak langsung mlebu. Ada yang mengambil ini, Marsina langsung dengan gayanya yang congkak yang apa itu langsung di stop gitu. Langsung kalau enggak ayo kita bertempur kayak gitu. Padahal kalau power enggak punya power apa-apa tapi mungkin ngandalin gitu loh. Seperti itulah kalau hari-harinya tadi Ibu Marsina. Kemudian dia itu punya punya anak itu 2 Bi. Yang satunya udah bujang, mau umur 30-an tahun lah, tapi belum menikah. Yang satunya masih remaja, bisa dibilang begitu. Laki-laki semua? Enggak, satunya perempuan yang cewek. Nah, remaja, ya mungkin SMA baru SMA kelas 1 lah. Nah, untuk menopang kehidupan hari-hari emang dididik sama suami dulu ya. Anaknya itu harus ulet, harus jadi bocah pinter. Pada kenyataannya nggak terlalu pinter banget. Ya kan, nggak bisa jadi pilot, nggak bisa jadi apa. Lulus SMA, anaknya itu wirausaha, dagang sebisanya. Ya, tadinya ikut sama orang, misalnya ke Jakarta, ikut warteg bisa ini, nanti dia ada modal sedikit bikin gerobak, jualan ini, jualan itu, yang jelas banyakkan ke arahnya makanan kayak gitu. Kuliner. Iya, yang penting bisa buat bantu adik. Saya itu sekolah, biaya sekolah walaupun banyak yang gratis, tapi yang enggak gratis kan lebih banyak lagi. Di praktikum dan lain-lain. Terus supaya emakku enggak jelalatan lagi, dalam artian enggak ketebakan di kebon gitu loh. Biar istirahat gitu ya. Biar istirahat karena umur udah segitu, wong kapan mau sangunya.
kan kalau udah segitu bagusnya cari buat ibadah kayak ibu-ibu yang lain lah, kata si Jono itu anaknya buat sanggup mati gitu buat sanggup mati kasarnya begitu. Mapan urip terus apa bagaimana, kata emaknya aku masih ayu kayak gitu. Perangasannya seperti itu. Kadang-kadang kelenjahannya dia sampai tetangga yang masih ada istrinya aja ya diajak ngopi, diajak apa lah. Kadang-kadang kan ada yang gayung bersambut. Iya, lumayan. Lumayanan, nyenggol-nyenggol sedikit. Nanti pelampiasannya di rumah. Kan ada yang seperti itu anaknya denger marah-marah kayak gitu. Nah, satu ketika ini sama sekali nggak diketahui oleh anaknya ya, si Jono ataupun si Lita mungkin ya yang kecil. Jadi Marsina itu punya ini kekasih, Yang paling unik lagi, kekasihnya itu jauh lebih muda, mau pantaran si Jono. Si Jono anaknya. Iya, ya paling ya umur-umuran 35-37 tahun. Kalau misalnya dari tetangga ngomong sih, misalnya ini namanya siapa ya, Pardi. Pardi saya cinta sama Marsina. Apapun Marsina, umurnya berapapun bagi saya ya itu segalanya, dan saya mau menikah benar-benar sama Marsina. Saya serius gitu kalau ada yang ngomong, tapi si Jono belum tahu waktu itu. Tapi akhirnya makin matang, sering ketemuan di kebun, kadang-kadang di sudutnya desa, di sawahan begitu kan, orang makin pada tahu. Akhirnya Jononya kan marah, mak bener mak, kata tetangga, kata Wa ini, kata Bi ini, kata Lilik saya yang begini, mak begini sama yang namanya Pardi. Lah Pardi itu bukan orang jauh, masih satu desa. Ya bener-bener ora, katanya seperti itu. Bener ora gimana? Kalau bener ya bener, kalau ora ya ora, kalau enggak ya enggak. Emang hari bener kamu mau, boleh digituin. Kalau bener kamu mau saya itu punya suami lagi, kamu punya bapak, si Pardi mau. Lah kowe ngomong Pardi, berarti asli bener. Ya wis tanggung kamu ngomong kayak gitu. Berarti memang saya itu cinta sama Pardi cinta sama saya. Saya masih muda, wis pengen kayak lia-liane maning kayak gitu. Masih bisa diberdaya-gunakan lah itu si Jono nggak terima, tapi masih dalam diam. Artinya mungkin nggak ada bukti yang langsung. Jono kan cerita sama kawan-kawan, maksudnya yang dia percaya gitu loh. Masa sih kawan-kawannya padahal udah tahu semua. Akhirnya daripada situ pada saat di tongkrongan situ pada gerembang-gerembang nggak jelas, aku ngerti situ itu lagi gosipin saya, keluarga saya. Lah menurut kalian itu gimana? Ya kan macam-macam, ada yang ngebolehin, ada yang padahal kompor semua biasanya kan temen kayak gitu. Lah lagi panas-panasnya si Jono, dagang mulai berantakan, mikirin maknya. Maksudnya saya itu berjibaku, banting tulang, nganti nggak main sama temen-temen lah, itu minim banget wayang mainnya supaya aku bisa dapat duit buat keluarga. Kok emakku kayak gitu, kebutuhannya aja nggak usah menikah saya itu bisa cover semuanya, tahu usahakan bisa. Ngapain apalagi si Pardi, gaweane mengur lah kayak bengi mangkat tuku nomor, belanja nomor kayak gitu. Gambler ya. Iya, malamnya itu ke mana, Singapura, paginya ke Australia kan kayak gitu. Nah, kalau hari-harinya ya kuli-kuli biasa lah, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Lagi pusing-pusing kayak gitu, tahu-tahu emaknya datang, emaknya itu mau ngomong, nanti malam aku mau ngomong, kirain mau bahas yang kayak gitu, udah ditebak, udah mangkel kan. Pardinya datang, enak banget. John, waras John kayak gitu, saya biasa kayak gitu kan. Akhirnya ngomong, mengutarakan niatnya bahwa saya mau menikahi ibumu. Pardinya. Si Pardi, emang gentle kan dia? Emang gentle sebenarnya. Cuman kalau misalnya memang sih sebagai anak, kalau misalnya orang tuanya itu mau nikah lagi, siapa tahu buat temen masa tua itu ya lumrah sih kalau dia bisa mengikhlaskan. Kadang-kadang kan bayangan masa lalu bapaknya yang baik banget kan tetap ada. Iya. Seakan-akan mama mengkhianati bapak, apalagi caranya begitu loh, diam-diam ketemu di kebun di mana, itu kan gak bagus banget. Ngomong seadanya kayak gitu dengan keras, si Jono itu menolak. Nah, nggak lama berselang itu mungkin ada sebulan, Jono itu nggak pernah kelihatan di tempat dagangan, nggak pernah berangkat wirawiri. Ya di desa itu kan ada jalan ya, kemana Jono itu nggak pernah keluar, gitu ya, hilang. Jono mati apa beliau? Teman-temannya kayak gitu. Hiatus. Iya, jangan-jangan apa dia itu marah karena dengar lagi malam itu Pardi ke rumah. Apa ya? Pas lagi rame-rame bocah tongkrong. Tahu-taunya Jono itu nongol. Katokan cepetan tuh
Sempakan, cuman sempakan doang. Rambutnya kan tadinya biasanya rapi, rada gimbal, tapi rapi itu kayak wud-wudan begitu. Duduk, nggak ada sopan santun sama kawan-kawan. Bahkan waktu itu ada tamu, kadang-kadang ada kontroler dari pihak polisian, yang itu kontrol malam gitu kan. Oke, menaraimu digigituin, polisi, digigituin. Ini bocah kenapa, kata polisi kan udah biasa di sini kan ngomongnya udah campur ya. Ini bocah kenapa? Ya ditanyain, kayaknya bocah biasa kok kenapa kayak gitu, bocah teman-teman kan pada keder semua kan ngelihat kelakuannya Jono. No, katakan Atis, katanya begitu dingin. Padahal kan memang tambah dingin biaya gitu. Ambil garuk-garuk, padahal badannya kan bersih. Rambutnya kulitnya cenderung putih gitu ya. Itu banyak tanah, tembelek kayak gitu. Kotor. Minta rokok. Akhirnya mau nggak mau dikasih. Tapi setelah dia berlalu kan bocah pada pandang-pandangan, bocah kenapa ya, kok kayak gitu. Jadi lebih ke stres apa gila kayak gitu, lebih dengan rentang waktu singkat banget, mungkin jeda sebulan dari kedatangan Pardi. Nah itu ada yang janggal lagi, adenya juga nggak mau sekolah setelah mau sebulan ini, nggak mau sekolah, bener. Jadi teman-temannya itu pada kelangan, terus ada yang nyusulin, nggak masuk. Itu pada nyusulin ke rumah. Kalau tetangga-tetangga ngertinya itu sakit atau lagi kenapa, taunya dia emang nggak mau sekolah. Dan dari perangainya bocah ya usia-usia segitu kan lagi rame-ramenya ya sosialita anak-anak segitu ya, dia itu jadi nggak pernah ngomong apapun katanya. Jadi cuman bengong, diem, ngelamun kadang-kadang, tapi nggak pernah di luar rumah. Jadi tetangga-tetangga yang ngedetek sama sekali. Iya. Jono pun itu sebulan baru keluar itu tutok dalam kondisi sempakan. Nah itu kalau sempakan bulunya keluar dari samping-samping, geli banget bocah yang cerita ya Bia. Aduh, tahu-tahu usut punya usut. Suatu ketika Marsina itu mungkin udah mentok banget dan dia merasa bersalah atau gimana. Dia ngubungin seseorang yang biasa dia buat cerita. Sebut saja itu siapa ya, Karim lah, masih kerabat. Karim, nyong si kudune primen, saya itu harusnya gimana? Ya gimana primen? Aku orang gimana? Kamu kan katanya mau bojo, mau menikah sama si Pardi. Wis dipikirna. Wis dipikirna, tapi jonone ora oleh, jononya nggak boleh. Apa maning silita? Katanya mama mengkhianati bapak kayak gitu. Lah terus apa hubungannya kamu nanya sama saya, wong anakmu nggak boleh? Apa saya pengen dukung kamu supaya kamu terabas saja terus nikah diem-diem? Wis katanya, udah Bi. Ternyata udah nikah. Udah nikah diem-diem. Kamu udah nikah diem-diem. Ya Allah, model apa bocah kok gituin. Pengulum masih urip, lebihnya masih urip. Ngapain pakai kayak gitu? Aduh, kan manaki primen, kalau punya anak gimana? Statusnya apa? Padahal kan usia segitu mungkin masih subur sih, nggak tahu. Iya, aku kesini tuh mau curhat sama sampean, bukannya mau diomelin. Saya tuh ngerasa salah. Jadi saking bingungnya Marsina, dia itu hasrat nggak bisa dibendung, harus sama si Pardi tersebut. Akhirnya si Pardi itu mengusulkan, karena Pardi biasa main nomor, gelondang segala macam, dia punya mbah, Dia punya mbah, akhirnya dia datang sama Marsina tersebut, ke mbah tersebut, tolonglah mbah, supaya si Jono bisa manut, bisa ngertiin, terima. Iya, wong saya sudah gatel banget, wong saya sudah pengen menikah banget sama ini, Mas Pardi kan wongnya apik segala macam. Ternyata Marsina juga udah diguna-guna juga sama si Pardi juga ujung-ujungnya nantinya gitu ya. Akhirnya mbak itu mengabulkan, dikasih amunisi, semacam kayak pegangan. Waktu itu Marsina ceritanya, katanya dikasih kayak kain putih tapi bentuknya bener-bener kayak diikat-ikat kayak ikat lima, kayak potongannya gitu, persis banget. Cuman posisinya mini dan di dalamnya kayak ada isinya, tapi kalau diraba dikresek-kresek kayak tanah-tanah yang keras begitu loh, tapi udah suwir-suwiran gitu kan, kayak debu tapi lebih kasar. Terus ada bentuk mukanya segala macam, pokoknya pocongan begitulah. Itu akhirnya suruh diritualin, katanya nanti dibawa ke rumah, kamu dibacain ini itu, ada amalannya, terus ada kembang, ada kemenyan, tapi ini jangan sampai pas anakmu tahu, nanti curiga, nanti ditaruh di lempong kasur. Kalau pada sininya lempong ditaruh di kasur. Ternyata itu yang tadinya
pengennya si Jono nanti manut, nanti bisa terima si Pardi, kebablasan. Dia itu kayak overload. Iya, jadi kayak komunikasinya terlalu kencang gitu yang dikasih. Jadi pada saat itu teman-temannya ngelihat si Pardi pun ada yang aneh, bukan cuma telanjang. Dia itu jalannya Jono. Oh iya, Jono. Jono itu pada saat keluar nyamperin minta rokok sama polisi itu jalannya udah nggak kayak orang, Bi. Jadi udah telanjang, cuman pakai celana dalam, jalannya itu kucluk kayak pocongan. Dan tangannya selalu kayak gini. Jadi rokoknya Len, sulit tuh bangsat kayak gitu. Polisi digituin, sulit. Kata polisi kan kadang-kadang nggak ngerti ya orang, dia nggak anuin satu-satu orang terus minta disulit, sulit gini. Wah, saya tidak kenal loro apa telus sekalian digituin kan. Sudah digini, langsung kayak gini lagi. Jadi kalau ngerokok panter banget terus langsung kayak gini lagi, sedakap lagi, sup jalannya kayak gitu katanya. Nah kalau yang perempuan itu nggak ada yang tahu posisinya kayak apa, cuman teman-teman sekolah. Kan ada yang teman dekat rumah itu cerita sama ibunya, itu kasihan dia cuman didis terus tapi nggak ada kutunya. Gini aja ya? Rambutnya apa aja kayak gini terus, kadang-kadang kayaknya nandung Jawa, kayak senandung masa lalu lah kayak gitu. Nggak diketok-ketok ininya mejanya atau apa namanya yang buat duduk itu kursi, tapi seolah-olah padahal ngetoknya biasa tapi dia ning dung serem kayak gitu. Akhirnya kan Marsina ngomong kayak gitu sama Wakarim, ya Allah kon sampai kayak gue orang duwe agama, orang duwe Tuhan digituin. Ngomong primen maning. Lah kamu kesini mau ngapain? Wah, aku wis emoh karo Pardi. Aku nggak mau sama Pardi. Ternyata Pardi pun bukan cuma sama saya, tapi di desa-desa lain itu randa-randa banyak, janda-janda yang banyak didekatin. Dan lucu mungkin ini penyakit atau apa, banyak kan yang seusia segitu, Bi. Yang tua-tua gitu. Iya, dia maunya yang udah matang-matang bosok gitu loh. Dia emang kolektor mobil klasik kayak. Iya, kolektor mobil klasik. Lah sini kamu mau niatnya apa? Kok kamu gak diguna-guna apa? Kok bisa sadar ngomong kayak gitu? Aku sebenarnya sadar, Kang. Aku sekarang ini sadar, Wak. Tapi sebentar lagi aku bisa nggak sadar, bisa ngomong kayak gitu. Jadi kayak aku lagi bener, tapi di jam-jam tertentu, saat-saat tertentu aku itu beda. Nyatanya iya, kata si Wakarimnya. Pas habis ngomong kayak gitu, dia itu ketawa-tawa sendiri lagi Marsinanya. Kang, Wah, udah nggak panggil Wah lagi, Kang. Aku ayu kan, Wah. Lalu digini-giniin sendiri. Ya Karimnya, bojone juga nggak ada kan. Aja kayak gue lah kayak gitu. Lupa, wejangan-wejangan yang baru itu lupa. Mana balik, nyong kelalen, nanti aku lupa. Masih ayu kayak gitu, gede kabeh ya, masih kayak gitu. Berarti ngomongnya bener. Sebentar lalu udah kayak kerasukan sesuatu lah kayak gitu. Rambut kan kalau orang dulu masih megang rambut itu kayak mahkota ya, digelung-gelung dipanjangin gitu. Itu langsung pas mau jadi kayak ada kondenya apa ikutan dilepas. Langsung erotis ala Marsina. Mungkin lebih menarik daripada yang di TV-TV kan bagi Wakarim tentunya. Loh, mau balik loh. Apa sih Rim? Mamanya Karim masih hidup, udah tua. Apa Rim? Mak jamene, jangan kesini. Emaknya itu prembetan, pakai tongkat kayak gitu. Ya Allah, kan bocah sih keprimen kayak gitu. Anjaluk dibiragi kayak gitu. Bahasa kasarnya seperti itu. Akhirnya Karim cekelan batuk, pusing. Dia cerita lagi sama orang yang ngerti. Rim parani bayu, Mai. Datengin aja rumahnya. Akhirnya itulah kata Wakarim ya, rumah itu sepengetahuan saya dulu suaminya sering rajin ikut majelis. Kalau misalnya suaminya Marsina dulu orang baik lah, dia itu tekun beribadah. Kalau misalnya sakit pun kadang sholatnya masih duduk sambil baringan kayak gitu sampai akhirnya meninggal. Tapi saya atau orang lain tetangga paling seneng mampir duduk-duduk. Kalau ada suaminya dulu ya, bapak-bapak seneng banget saya itu mampir duduk-duduk di rumahnya si Marsina. Karena apa? Hawanya kayak adem banget. Satu bawahnya masih tikal, walaupun ubin ya, masih ubin tikal. Di atasnya itu bukan pakai, ya paling blender nggak ada pian-piannya, tapi hawanya emang adem banget. Pas manjing mana ya Allah. Nah sampean kesana jam berapa, Wak? Ya wong pan goleti setan ya pantasnya bengi. Mau nyari setan pantasnya malam, Bi. Gagahan banget Pak Karim. Sampean enggak takut? Ya ora takut primen kelalen. Takut gimana dong saya sama Mbah. Iya, ada temannya. Ada dekingannya.
Loh saya ke sana, sorry, lebih disit katanya, masuk dulu. Marsinalnya ada. Itu padahal ya kayak tadi ya, ganta-ganti, kadang bener, kadang-kadang waras. Padahal dia sing memohon sendiri, Wah Karim tolonglah bawain si siapa, mbah siapa itu ke rumah. Itu bener, jilbaban, kudungan, malah sempat ngasih kayak makanan ke emak saya yang udah tua, yang Normal, keras-keras, kondisinya normal. Baru tadi banget. Tadinya berarti jam 8:30. Iya, ke situ. Malah deket-deket pakai baterai, orang lewatin kebun sih. Saya datengin ke sana. Jadi kalau lewat depan takutnya saya namanya walaupun berdua tapi saya juga duda ya, nggak enak sama yang depan rumah. Wis janjian lewat pintu samping dekatnya Pawonan. Loh saya itu nggak pernah ngeliat-liat ke arah rumah. Yang penting jalanan, siapa tahu bukan anak ular, bukan kalau ada ular kayak gitu ya. Pas saya udah sampai pintu, wah kaget tuh sampai mbah yang belakang saya aja, astagfirullahaladzim sama-sama nyebut. Jadi Marsina itu posisinya udah di pintu samping itu dengan rambut tergerai kayak gitu. Lagi, yo mas Pardi, udah lupa lagi nyariin Pardi primen sih, katanya udah mau kesini malam ini, saya udah gatel banget, saya udah pengen banget, ayo mas, tapi kok nggak kesini, lagi kayak gitu Bi, pakaiannya kayak gimana, orang pantas diceritain, pakaiannya nggak pantas diceritain Bi, kan kita bayangin sendirilah di wanita usia segitu, tapi katanya masih cantik sih, nggak tahu. Itu lagi kayak uget-uget katanya, itu kan kalau pintu samping pakainya bambu gitu ya, terus ada ini itu cekelan Bi, kayak orang nari-nari striptis. Kon sing bener, sahadat nyebut istighfar, apa sih sampai mbahnya Rim balik maning bayu Rim, kayak kita orang beres katanya. Ini kayak kalau kayak gini nggak beres. Mbah sampean gimana orang diajakin ke sini buat nyembuhin malah mau pulang. Iya kelalen, akhirnya dia itu kayak bawa sesuatu lah ditapiurin ke situ. Tek, itu langsung set rubuh. Tambah nih wong loro lumayan. Akhirnya bok kayak gitu. Itu sebenarnya sih ya kalau naluri laki-laki dengan pakaian yang kayak gitu, mungkin saya sama mbah itu lebih tua dari saya, tapi laki-laki tetap aja ya. Itu mungkin bisa pikirannya kemana-mana, tapi teralihkan gara-gara di dalam itu lagi ada suara gereng-gereng. Ada suara yang kayak gitu. Jadi buyar semuanya. Ini dilarak ke dalam, ditaruh kayak di rusbang kayu, bangku kayu, ditidurin di situ. Pingsan, Pak. Ya pingsan, Bora pingsan. Yang penting jatuh itulah. Wong rada gelap sih. Kita langsung masuk ke dalam. Saya itu kaget bukan kepalang. Jadi setelah ini Pawonan, berarti apa ya? Dapur. Itu ada pintu yang rumah utama. Di balik pintu yakin, tak kira yang gereng-gereng itu Jono, kirain yang suara itu Jono, tapi tapi bukan apa Pak, ya kayak gini, pocong. ada pocongannya di situ, tapi katanya mau nyamplung ngedok, cuman ujung sama separuh segini, lundup kayak gitu. Angel diceritain kayak gitu katanya, berarti sampean deket. Kalau deket sih nggak terlalu deket ya, maksudnya ya dari Pawonan ke pintu itu kita juga dari baru masuk 4 ya paling meter 4 meteran lah gitu. Tapi wah ini pocong lu aja kira-kira. Iya saya juga ngerti itu serem. Tapi dia nggak nampak semua, enggak cuman ujungnya sama kepala sedikit. Tapi kita ngeliat langsung di balik pintu. Tapi kan sela-sela pintu bolong, ya kelihatan ada itunya. Buh primen. Kalem aja, tapi dia sendiri kayak ndrek-ndrek banyak. Bacanya itu blanderang nggak karuan. Ada gejug bumi segala macam, disambat semua, mungkin guru-gurunya segala macam. Itu akhirnya dia ngeluarin keris, getuk-getuk begini Bi. Mana lu nggak, tolonglah lu nggak, tolong. Suruh potongnya tolong lu nggak. Suruh mohon pergi, jangan gangguin. Terus pergi, Mang Karim. Ya nggak ada sih, buktinya nggak ada, di balik pintu udah nggak ada. Akhirnya kita itu keris masih dipegangin, masuk ke dalam lagi itu listrik tuh lampu nggak ada yang dinyalain ternyata. Jadi kayak serumah itu udah kena semua gitu loh. Nggak si Jononya, nggak si wanita. Nggak bisa ngerawat rumah juga akhirnya. Iya nggak bisa rawat rumah. Di dalam itu bungkusnya nasi kotor banget, merah-meruh, nanti tembelek ayam. Itu pada masuk. Untungnya bawa baterai kita.
orang nggak bawa HP. Oh udah HP kok, katanya nggak punya HP. Senter bawanya. Iya bawanya senter. Lah ini si Mbah di depan bawa keris. Pas sudah saya nggak tahu kamar ini punya siapa. Kamar yang pertama ada makhluk dari dalam keluar langsung robot aja. Robot keris katanya. Kerisnya si Mbah itu langsung dibruk kayak gitu, ditubruk. Ya wis kayak orang gumbel-gumbelan. Tapi bukannya mau direbut terus ditusukin ke kami, enggak. Nyilih, pinjem, apik, Jono, pinjem apik buat kayak gini. Direbut ya enggak boleh, takutnya kan buat ditusukin ke kita. Orang patak pateni, enggak bakalan dimatiin, tenang. Wah, coba baik orang dua itu megangin ini jangan sampai direbut. Pas udah kena sama si Jono, enggak ngapain, dia cuma goyang-goyang kayak gini. Nah itu udah kelondangan. Jadi nggak pakai udah nggak pakai baju apa-apa. Ya saya senterin, ya kelihatannya kayak gitu sih Mas ya. Terus kayak John, istighfar John. Apa sih? Lagi enak-enak kayak gini ya dijak ngomong kerisnya, kayak nyautin, seakan-akan kerisnya digini-giniin loh. Jalan-jalan, ini ngomong apa dia nyautin kayak gitu. Akhirnya coba ngarep-ngarep gue lihat si Lita, nyariin si Lita. Tahu-taunya di ruang depan itu pun lampunya mati lagi nandung santai banget kayak di belakang itu nggak ada apapun. Tapi dia sambil nah saya pikir itu Lita gelap itu belakangnya itu hordeng apa bantal guling. Tahu-taunya lagi kayak gini-gini, sampingnya itu ya sosok itu. Kuntilanak. Enggak, dia modelnya seperti kuntilanak, sampingnya itu pocong itu. Ada di situ, saya jelas banget melihat, jelas tapi gelap gimana sih ya. Tapi mukanya nggak kelihatan, wong dia itu ngadepnya ke arah kayak depan rumah itu ngarah situ. Yang jelas kalingan sama si Lita. Mbah gimana? Orang laki berat. Ini berat katanya, enggak, ini berat, urusannya berat. Udah terlalu matang. Akhirnya mereka berdua yang tadinya mau jadi pahlawan menolongin, akhirnya kan balik lagi lewat pintu belakang. Marsina udah nggak ada. Tahu-tahu dia itu kan dulu masih punya ini ya, sumur tua dulu waktu rumah-rumah lama gitu, tapi masih fungsi. Dia lagi nimba air, udah pakaian rapi. Wis Wak, tulungi bocahnya. Sepertinya dia tuh nggak ada apa-apa gitu loh, nggak pingsan, nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Akhirnya singkat cerita aja ya, si Wakarim itu curhat sini sana sini, akhirnya ketemu bocah-bocah kita kan ya. Ya itu udah selesai segitu, akhirnya diberesin. Masih kenal lah kayak gitu. Udah beres semua. Udah beres kalau misalnya kayak gitu kan proses ya. Kalau si bocahnya ini dampak psikologisnya dia tetap nggak bisa terima masalah. Tetap nggak mau ya. Nah si tadi suaminya siapa? Pardi nggak pernah nongol sama sekali. Nggak pernah nongol. Ya sampai itu masih kemarin ceritanya belum lama ya. Belum lama. Oke. Itu aja sih. Oke, baik, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Semoga semuanya baik-baik aja ya, keluarganya Bu Marsina, kawan-kawan di rumah juga semoga semuanya baik-baik aja. Maksudnya, salah sedikit. Maksudnya dari cerita ini ya pengennya kalau orang tua punya hasrat seperti itu, walaupun anaknya belum terima, ada pendekatan persuasif lah, kayak gitu lebih nggak langsung didukunin apa kan. Iya pastinya. Iya gitu. benar-benar ada prosesnya, ada adabnya gitu ya. Baik. Terima kasih Bro Ayung, kawan-kawan di rumah juga terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.